Maukah kamu berbagian? Berbagian di mana? Di pesta makannya Tuhan. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu kan untuk orang Yahudi. Memang. Karena orang Yahudi orang spesial. Apa sih spesialnya mereka? Kenapa mereka begitu spesial? Karena Tuhan sudah menaruh hati pada mereka dari awal. Kenapa dari awal Tuhan taruh hati kepada mereka? Karena di tengah-tengah mereka muncul begitu banyak orang. Kita sekarang lihat dari sudut pandang manusia ya. Jangan lupa kedaulatan Allah dan sudut pandang manusia dua harus seimbang. Karena banyak dari mereka orang-orang yang cinta Tuhan. Saya mau tanya dari sejarah Indonesia, pernahkah ada nabi yang rela mati bagi Tuhan? Di Israel pernah ada Yeremia. Di Israel pernah ada Yesaya yang digergaji di dalam zaman Manasye demi Tuhan. Dia terus khotbah. Kembalilah kepada Tuhan, jangan abaikan dia. Jangan menyembah berhala, buang berhala. Dan orang mengatakan, Raja berkata kepadamu, kalau masih khotbah seperti ini, Raja akan gergaji kamu. Dikelilingi oleh kayu, lalu kamu dipotong jadi dua dengan kayu itu. Tapi Yesaya mengatakan, gak peduli, Yesaya sudah sangat tua. Ini dari tradisi orang Yahudi ya. Yesaya sudah sangat tua, lalu dia tetap khotbah. Menyerang Raja Manasye. Akhirnya dia dimasukkan ke kayu, digergaji sampai mati. Orang rela melayani Tuhan sebesar ini, di mana di bangsa lain terdapat? Adakah bangsa lain orang seperti Daud? Daud yang mengatakan, demi Tuhanku saya akan perangi Goliat. Daud yang mengatakan, demi Tuhanku saya tidak akan bunuh Saul. Demi Tuhanku saya rela mati. Adakah orang seperti Daud yang mengatakan, kalau Tuhan mau tahtaku saya buang. Biar Tuhan ambil tahtaku, kasih ke Absalom, saya mau lari aja. Saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Waktu dia sudah sangat jahat berdosa, ditegur Nabi Nathan, dia langsung sobek bajunya, datang ke Tuhan dan mengatakan, saya sudah berdosa, kasihanilah aku. Tanganku penuh dengan darah, aku tendensinya jahat. Dari kandungan ibuku saya sudah cemar. Di mana ada orang-orang seperti ini di bangsa lain? Kalau saudara bilang, kenapa Tuhan pilih Israel? Bandingkanlah Israel dengan bangsa lain. Bandingkanlah perjanjian lama dengan kitab sejarah bangsa manapun. Kita kalah jauh. Kita terlalu tertinggal. Kita penyembah berhala. Kita tidak peduli Tuhan. Kita jahat kepada Tuhan. Israel bukankah jahat kepada Tuhan? Benar. Tapi di tengah-tengah mereka ada orang yang cinta Tuhan. Dengan cinta yang demikian besar. Lihat Daud, lihat Abraham yang setia, lihat Musa, lihat Yeremia, lihat Mika, lihat nabi-nabi yang korbankan hidup demi Tuhan. Maka Tuhan mencintai Israel. Saya tahu Tuhan yang bikin mereka cinta Tuhan, tapi Tuhan tetap menghargai cinta yang diberikan. Bangsa lain mana ada yang berikan cinta seperti ini? Paulus mengatakan di Athena, Tuhan berikan kamu kebaikan, tapi kamu sembah patung. Dari mana kesuburan? Dari Tuhan. Yet kamu menyembah patung dewa kesuburan. Dari mana kemenangan perangmu? Dari Tuhan. Tapi kamu menyembah dewa perang. Dari mana hikmat bijaksanamu? Dari Tuhan. Tapi kamu menyembah Athena. Kenapa kamu begitu jahat kepada Tuhan? Tuhan begitu baik kepadamu, namun kamu sangat jahat kepada dia. Banyak orang mengatakan, Tuhan jahat, kenapa aku gak dijadikan kaya? Engkau tidak sadar, engkau yang sangat jahat. Ini seperti anak yang bilang ke orang tua, Papa, Mama, kenapa gak bisa kasih mobil mewah untuk saya? Papa mama mengatakan, saya mati-matian membesarkan kamu, kamu masih tuntut ini itu, kamu kurang ajar. Banyak anak sangat kurang ajar kepada orang tua, karena rasa orang tua harus bikin dia mewah. Celaka loh anak seperti ini. Orang tua berkorban bagi anak dengan perasaan korban yang sebesar apa yang banyak orang gak tahu. Saudara menjadi anak, hargai orang tua. Orang tua banting tulang, mati-matian pelihara anak. Jangan tuntut apa-apa dari mereka dalam hal uang. Saudara sudah mampu, punya pekerjaan, cari kerja, jangan minta uang ke orang tua. Orang tua punya bagian sudah selesai sejak engkau jadi remaja, jadi pemuda. Sejak engkau lulus kuliah, orang tua harusnya tidak lagi support engkau. Harusnya tidak lagi tolong engkau dalam hal apapun. Mari belajar berjuang, mari belajar mandiri, mari belajar menunjukkan ke orang tua. Pendidikanmu, pemberianmu sudah cukup, sekarang saya mau berjuang untuk hidup saya. Itu anak yang baik. Tapi banyak anak cuma mau terima, tadahkan tangan. Minta, aku nggak punya mobil, minta mobil. Aku nggak punya uang, minta uang. Aku nggak punya harta, minta harta. Aku nggak punya kemewahan, minta kemewahan. Semua minta. Anak seperti ini jahat. Banyak orang seperti ini ke Tuhan. Tuhan, kalau benar engkau ada, kenapa aku sakit? Loh, kamu tahu dunia ini penuh dengan kekacauan karena manusia jatuh dalam dosa. Tanggung dong akibatnya. Kalau ada orang tua bilang ke anak, nak, jangan lakukan ini. Anaknya tetap lakukan. Bukankah kalau dia kena akibat, itu kena akibat yang wajar dia dapatkan? Manusia di dalam dunia nggak ada yang berhak hidup baik. Tapi Tuhan masih tetap pelihara. Itu pun bikin kita tidak peduli Tuhan. Tetap kita menyembah berhala. Nggak ada sejarah bangsa-bangsa sebelum Injil masuk yang punya niat menyembah Tuhan dengan tulus. Israel ada begitu banyak nama yang mengharukan hati.
Saudara kalau tanya sama saya, apa yang membuat saya paling kagum dari Tuhan? Pemikiran mana? Dari Alkitab. Saya banyak studi teologi Calvin, tapi saya nggak pernah taruh Calvin setara dengan kitab suci. Kitab suci penuh dengan orang-orang yang mengharukan hati saya. Saudara kalau dengar saya khotbah di persekutuan doa atau dimanapun, tetesan air mata saya nggak pernah karena diri saya. Saya sangat terharu karena tokoh-tokoh Alkitab, bukan karena hidup saya. Saya nggak pernah terharu bahkan waktu saya menikah. Saya nggak terharu waktu saya menikah. Saya tidak terharu waktu saya akhirnya dapat istri. Saya terharu lihat Stefanus. Saya terharu lihat Paulus. Saya terharu lihat Daud. Saya terharu lihat Yesaya. Sambil mengatakan, kapan saya bisa cinta Tuhan seperti mereka? Mereka begitu cinta Tuhan. Mereka begitu mau ikut Tuhan. Kita terlalu jauh dari mereka. Maka kalau saudara bilang, kenapa Tuhan peduli bangsa-bangsa lain? Sudah sewajarnya. Tidak wajar. Tidak wajar sama sekali. Karena semua bangsa tidak punya satu pun tokoh yang membuat Tuhan senang kepada mereka. Gak ada alasan Tuhan cinta Indonesia. Gak ada alasan Tuhan cinta Amerika. Marahnya Tuhan kepada bangsa-bangsa lain lebih pantas. Tapi Tuhan bilang ke Israel, tunggu ya. Tunggu apa lagi Tuhan? Tunggu bangsa kafir datang. Gak bisa Tuhan. Sepanjang sejarah mereka menyembah berhala dan engkau mau undang mereka masuk. Sepanjang sejarah mereka membangkang kepadamu, menyakiti hatimu. Dan sekarang engkau mau undang mereka masuk. Orang Israel tidak sangka Tuhan begitu baik. Orang Israel tidak tahu kebaikan Tuhan. Dan saya mati-matian minta saudara tahu kebaikan Tuhan. Saya mau apapun untuk saudara tahu Tuhan mencintai saudara. Mari belajar tahu dialah sumber cinta kasih paling besar. Orang Israel cuma tahu, oh Tuhan berkatilah saya. Saya mau kerajaan Allah dinyatakan lewat Israel. Tuhan bilang, tunggu. Tuhan engkaulah Mesias, Yesus engkaulah Mesias. Engkau sudah beri 5.000 orang makanan. Engkau sudah beri kami kesembuhan. Tuhan bilang tunggu. Tunggu apa lagi ya juru selamatku? Tunggu apa lagi ya Mesias? Tunggu bangsa lain datang. Jangan makan dulu, tunggu teman-temanmu datang. Kira-kira itu yang Tuhan lakukan. Bukan jangan makan roti, mereka sudah kenyang makan roti. Yesus mengatakan, tunggu, jangan makan saya dulu. Jangan ambil aku dulu. Aku akan diberikan untuk semua bangsa termasuk kamu. Tunggu aku jadi Mesias setelah aku mati dan bangkit. Karena hanya setelah aku mati dan bangkit, baru aku akan jadi berkat bagi seluruh bangsa. Jadi tunggu ya, jangan jadikan saya Mesias dulu. Kenapa? Karena bangsa lain sedang dipanggil Tuhan. Nah, saudara dan saya adalah bangsa lain itu. Maka mari kita hargai Alkitab ya. Saudara tidak mencintai Tuhan keterlaluan. Bagaimana bisa cinta Tuhan? Hanya dari mendengar firman. Hanya dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan diberikan, mari dengar baik-baik. Firman itu akan menggugah saudara, menyadarkan Tuhan. Selama ini yang paling mencintai saya, ya Tuhan. Selama ini yang paling tunggu Indonesia bertobat itu Tuhan. Selama ini yang paling mencintai Amerika, yang paling mencintai Eropa yang tadinya penyembah berhala, yang paling mencintai Afrika, yang paling mencintai Papua, yang paling mencintai seluruh suku, itu Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, saya mati dan bangkit untuk undang kamu berbagian. Mari berpesta. Makananmu adalah tubuhku, minumanmu adalah darahku. Mari berpesta dalam keselamatan yang aku mau berikan. Come, join the feast. Mari berbagian. Makan makanan yang Tuhan sudah sediakan. Mari berbagian menikmati pesta yang Tuhan buka. Orang Israel sebagian mau terima. Karena mereka mau beriman kepada Tuhan. Dan mereka bersuka cita. Ternyata bangsa-bangsa lain masuk. Wah, orang-orang dari Yunani mulai datang. Orang-orang dari Mesir mulai percaya. Orang-orang dari Asia Minor mulai percaya. Orang-orang Roma mulai percaya. Lalu orang-orang di Eropa mulai percaya. Orang-orang Goth, Visigoth, Ostrogoth. Orang-orang Lombard. Orang-orang Frank mulai percaya. Orang-orang dari Asia Minor mulai percaya. Orang-orang di seluruh dunia mulai percaya. Dan buka pesta yang besar dari Tuhan. Diterima oleh banyak bangsa-bangsa datang dan mengatakan Tuhan kami berpesta. Bukan lewat roti yang kami bisa makan, tapi akhirnya kami mati. Kami berpesta dengan roti yang turun dari sorga, yaitu engkau sendiri. Maka saudara di sini ada undangan yang nanti kita alami di dalam simbol perjamuan kudus. Simbol perjamuan kudus. Ini adalah sesuatu yang mengundang orang. Mari berbagian makan tubuh Kristus dan minum darahnya karena dia datang untuk kamu.